Perkenalkan, saya Dian. Saya terbiasa memperoleh tugas menjadi pembawa acara atau host dalam sebuah kegiatan seremonial maupun rapat yang dilakukan di kantor. Sebagai seseorang ASN, kita tentu sering memperoleh disposisi surat untuk mengikuti pertemuan, rapat, sosialisasi, seminar, ataupun kegiatan pelatihan secara daring maupun luring. Saat ini kita akan lebih sering mengikuti secara daring. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dalam jaringan yang nyaman, aman, dan aktif? Berikut ada beberapa tips yang sebaiknya kita siapkan. Yang pertama, kita harus tahu dulu kapan dan waktunya. Tahu user ID-nya, tahu password-nya. Jadi tahu ID dan tahu password-nya dan waktu pelaksanaannya. Kemudian kita tahu kita akan menggunakan media apa yang akan kita gunakan. Apakah menggunakan laptop ataukah menggunakan HP. Selanjutnya, kita harus tentukan kita akan melaksanakannya di kantor atau di rumah. Jika di rumah ataupun di kantor, pastikan ruangan ataupun lokasinya adalah aman, kemudian tidak gaduh, ya, jadi tidak banyak noise suara yang mengganggu. Selanjutnya, kita harus pastikan juga media yang akan digunakan atau aplikasi apa yang akan digunakan. Apakah dengan Zoom, dengan Google Meeting, hanya WhatsApp call, atau apa yang akan digunakan. Nah, jika kita belum pernah menggunakan semua itu, maka pastikan 1 hari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya, kita coba buka dulu aplikasi tersebut sehingga kita bisa terbiasa. Nah, jika kita memang sudah terbiasa, bukan berarti kita bisa santai-santai saja. Tetap saja, pastikan 15 menit sebelum acara berlangsung, kita sudah membuka aplikasi tersebut. Dan yang utama, Anda juga harus menyiapkan kuota internet Anda. Karena jangan sampai di tengah-tengah Anda mengikuti pertemuan tersebut, tiba-tiba Anda keluar. Pastikan juga daya HP ataupun daya laptop Anda cukup. Pastikan charger ada di samping Anda jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, selanjutnya bagaimana kita akan memasuki aplikasi tersebut, misalnya saja melalui Zoom atau Google Meet yang sudah sangat familiar kita gunakan selama ini. Apakah diam-diam saja atau langsung menyapa, halo selamat pagi, selamat sore, selamat siang, apa kabar, atau seperti apa? Kalau kita perhatikan, terkadang kita melihat orang-orang masuk melalui aplikasi Zoom dan kita melihat tiba-tiba terlihat meja kosong atau tiba-tiba terlihat orang berlalu lalang, tiba-tiba juga terlihat orang sedang menggunakan pakaian, menggunakan baju, sedang merapikan bajunya, sedang berdandan, atau mereka sedang makan, asik makan. Jadi pada saat kamera dinyalakan, aktivitas-aktivitas itu dan situasi itu yang muncul. Tentu saja ini sangat mengganggu dan sedikit membuat risih bagi peserta lain yang sudah masuk sebelumnya. Untuk itu apa saja sih sebetulnya yang harus kita atau seyogyanya kita persiapkan? Usahakan Anda yang pertama adalah masuk 15 menit sebelumnya. Setelah masuk, pastikan Anda atur posisi kamera dengan tepat, pastikan gunakan background yang sesuai, kemudian pastikan pada saat pertama kali Anda tampak adalah Anda sudah berbusana yang rapi dan sopan. Kemudian pastikan juga mikrofon dalam kondisi mute supaya tidak mengganggu. Nah, pada saat Anda ingin menyapa, gunakan fasilitas chat yang ada di sana. Di sana ada fasilitas chat. Anda bisa gunakan itu untuk menyapa orang, untuk memperkenalkan diri Anda, dari mana Anda berasal, namanya siapa, dan jika Anda ingin menyapa orang-orang lain yang menurut Anda kenal di dalam pertemuan tersebut secara personal, maka pastikan Anda gunakan chat personal, ya, yang privacy, supaya chat Anda tidak terbaca oleh audiens lain atau orang-orang lain. Dan satu lagi, pastikan Anda juga
mengubah nama Anda, merename nama Anda, supaya nama Anda tidak berupa huruf, angka, ataupun merek media yang digunakan. Pastikan nama Anda muncul, nama, dan dari mana Anda berasal. Selain itu, gunakan pula raise hand untuk bertanya. Jadi jika akan bertanya, pastikan Anda mengaktifkan fitur raise hand atau gunakan chat untuk bertanya. Ingat, fasilitas chat gunakanlah secara bijaksana. Kemudian pastikan juga kamera selalu on supaya kita tidak menimbulkan prasangka kepada audiens lain ataupun kepada yang mengundang kita. Dan jika kita akan meninggalkan kamera kita atau meninggalkan pertemuan tersebut, berikan informasi melalui chat. Anda juga bisa nonaktifkan kamera, tetapi sampaikan alasannya di dalam chat tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa menjadi aktif dalam pertemuan ataupun rapat yang kita ikuti dalam jaringan tersebut. Sesuai disposisi surat yang kita terima atau arahan dari pimpinan kita atau kolega kita sudah tahu kegiatan acaranya itu apa yang akan dibahas. Untuk itu siapkanlah sedikit materi atau bahan-bahan apapun yang bisa kita kontribusikan dalam rapat tersebut dari unit kerja kita. Dan yang pastinya juga jangan lupa untuk menyampaikan pendapat kita atau masukan kita dengan sopan. Bisa melalui chat ataupun raise hand dan bicara secara langsung. Dan tentu saja buatlah catatan kecil dari rapat tersebut. Jangan hanya mengandalkan notulen dari pengundang rapat. Kemudian saat Anda hendak meninggalkan daring tersebut, pertemuan ataupun rapat itu, sampaikan dalam chat kenapa Anda meninggalkan, ataupun jika acara sudah berlangsung, sampaikan ucapan terima kasih dalam kolom chat tersebut. Nah, rekan-rekan ASN, beberapa hal sederhana yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tingkatkan profesionalisme kita dalam mengikuti pertemuan, rapat, ataupun perjumpaan dalam jaringan. Menerapkan etiket saat mengikuti pertemuan, rapat dalam jaringan mencerminkan kepribadian Anda dan organisasi Anda. Sampai jumpa lagi dalam EduMedia Simplicity. Salam fresh!